Tapi banyak juga sekarang yang terjadi dikala dia membaca tahiyat itu asal dibaca, tasdiknya tidak sempurna, panjangnya tidak ada. Banyak yang seperti itu. Malah imam-imam sendiri pun ada yang seperti itu. Buktinya kita belum sampai asyhadu an la ilaha illallah imam sudah beri salam. Bagaimana imam yang seperti itu? Itu disebut dengan imam fasik. Jadi untuk jadi imam ini bukan main-main. Jangan menjadi imam yang fasik. Bacalah dengan benar. Warattilu Qur'ana tartila. Jemaah yang dimuliakan Allah. Dalam tahiyat ini ada yang begini tangannya terus. Baru setelah membaca Rasulullah tangannya bergerak seperti ini. Ini bukan menunjuk namanya seperti itu. Bukan bersaksi. Bagaimana menurut fikih sesuaikan dengan ilmu fikih. Bukan begini aja tangan kita. Malah dikala dia Rasulullah tangannya begini. Itu orang sakit yang seperti itu. Tidak betul itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi tanzilu minal rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya liqaumin ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركناه حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إلى صدق الله العظيم. Ya ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita sejenak sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai saat ini alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kepada kita, yaitu untuk berubudiyah kepadanya, yaitu dengan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid raya kita ini. Kemudian selawat beriringan salam yang kita ini adalah pengikut Nabi Allah Muhammad SAW. Kiranya bermohon kehadirat ilahi Rabbi, semoga disampaikan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sesuai dengan firman Allah yang kita bacakan tadi pada surat Al-Isra ayat 1, nanti akan disambung dengan surat An-Najmi dimulai dari ayat 14 sampai ayat 17. Dapat diambil judul khutbah kita dalam kesempatan ini, kemuliaan bulan Rajab. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Rajba sahrullah, wa inna Sya'bana sahri, wa inna Ramadana sahri ummati. Kata Rasulullah, bahwasanya bulan Rajab adalah bulan Allah. Bulan Sya'ban kata Rasulullah adalah bulanku.
sedangkan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Ingat kita jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa pada bulan Rajab ini menurut para ahli itu banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah turunkan pada bulan Rajab. Di antaranya perintah salat. Kemudian pada bulan Rajab juga diagungkan, dimohonkan kepada kita umat Islam banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan Rajab ini Allah menurunkan beribu-ribu, berjuta-juta malaikat turun ke permukaan bumi untuk mendengarkan seruan atau doa umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah para ahli mengartikan dengan kata-kata ra. Ada jin kemudian ba. Ra itu artinya rahmat Allah. Pada bulan Rajab ini sangat banyak sekali rahmat yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini untuk umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat diantaranya yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Muhammad untuk menjemput perintah salat. Kalau kita lihat dalam firman surah Al-Isra itu perjalanan Nabi atau diperjalankan asra. Asra itu dalam kalimat fi'il, kalau tiba babnya itu namanya bab if'al, bertambah satu huruf hamzah pada awalnya. Pada asalnya adalah saraya. Tetapi karena dijadikan bab if'al, maka jadilah asra. Jadi sangat-sangat diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Allah Muhammad SAW, terutama di dunia menuju dari Makkatul Mukarramah sampai ke Masjid Aqsa di Palestina. Sekarang kita lihat di dalam firman Allah tersebut ada kata-kata di sini berbunyi linuriyahu min ayatina. Para ahli mengartikan kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad itu mulai dia berangkat dari Makkatul Mukarramah sampai dia ke Masjid Aqsa. Di antara itu Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Sekurang-kurangnya 7 macam paling kurang itu yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad, yang manusia biasa tidak bisa melihatnya. Ini suatu karamah atau kemuliaan atau mungkin mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, linuriyahu, kami perlihatkan. Kenapa kata-kata nuriyah? Kenapa ada nun di sana? Ini menunjukkan mu'zun nafsah. Kalau tiba pengajian orang kaum lain punya damir nahnu, kami perlihatkan kepadanya. Apa yang diperlihatkan Allah kepada Nabi Muhammad? Itu tanda-tanda kebesarannya. Di antaranya mungkin kiamat sudah dekat. Dilambangkan oleh seorang orang tua yang sangat tua, sehingga dia berjalan, dagunya sudah hampir bertemu dengan lututnya. Sampai ditanya oleh Nabi Muhammad kepada Jibril, wahai Jibril, contoh apakah itu? Maka Jibril menjawab, itu contoh keadaan dunia sekarang. Sudah berapakah kira-kira umur orang itu dan berapa tinggal lagi? Itu ciri-ciri bahwa kiamat sudah dekat. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada surat An-Najmi ini adalah dari Masjid Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Raf-Raf, sampai ke alam hadrah, alamnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dilambangkan dalam surat An-Najmi. Jemaah yang dimuliakan Allah, di sini dikatakan dalam firman Allah, afatumarunahu ala ma yara. Di sini dikala Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaikkan. Ini dinaikkan, bukan naik sendiri, dinaikkan dari Masjid Aqsa sampai kehadiran Allah.
Dalam riwayat orang-orang pandai, orang-orang ahli mengatakan tak ubahnya Nabi Muhammad itu diletakkan suatu kursi atau tempat duduk, maka dengan itulah Nabi Muhammad naik ke atas. Itu pendapat para ahli. Yang mana dimuliakan Allah. Apa sebenarnya yang dijemput oleh Nabi Muhammad di kala Asra dan Mi'raj ini? Secara garis besarnya yang dijemput hanya satu. Yang kita kerjakan dalam sholat. Apa itu? Kalimat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Hanya itu yang dijemput. Ke atas itu. Fatihahnya diterima di dunia. Rukuk tagaknya di dunia. Lain-lainnya semuanya di dunia diterima oleh Nabi Muhammad. Yang diterima di atas kalimat adalah kalimat tahiyat. Oleh karena itu, dikala Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di balik hijab atau di balik dinding di alam hadrah, di alam hadir hadrah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Muhammad bertemu di balik hijab tersebut atau batas, maka Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu kata Nabi Muhammad. Yang pertama di sana itu katanya. Mendengar yang demikian, Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban Allah waktu itu. Mendengar itu Nabi Muhammad termenung. Nabi Muhammad bersedih. Kenapa Nabi Muhammad bersedih? Tidak sedikit pun menyangkut ucapan Allah itu dengan umatnya. Dengan kita-kita ini. Karena yang artinya Assalamu alayka, keselamatan atasmu wahai Muhammad. Itu artinya hanya untuk Nabi Muhammad keselamatan yang diucapkan oleh Allah. Nabi Muhammad hatinya rusuh, risau. Allah tahu. Wallahu alimun bizati sudur. Apa yang tersembunyi dalam dada Nabi Muhammad diketahui oleh Allah dan dipandang oleh Allah. Maka Allah melanjutkan, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Baru dapat kita. Baru dapat umat Nabi Muhammad dengan ucapan Allah, Assalamu alayna. Kami beri keselamatan atas umat engkau, wahai Muhammad, dan hamba-hambamu yang soleh. Baru Nabi Muhammad bersaksi, Asyhadu an la ilaha illallah. Itu maka digerakkan tunjuknya. Dikala tahiyat itu bersaksi, Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi banyak juga sekarang yang terjadi. Dikala dia membaca tahiyat itu, asal dibaca. Tasdiknya tidak sempurna. Panjangnya tidak ada. Banyak yang seperti itu. Malah imam-imam sendiri pun ada yang seperti itu. Buktinya, kita belum sampai asyhadu an la ilaha illallah, imam sudah beri salam. Bagaimana imam yang seperti itu? Itu disebut dengan imam fasik. Jadi untuk jadi imam ini bukan main-main. Jangan menjadi imam yang fasik. Bacalah dengan benar. Warattilu Qur'ana tartila. Jemaah yang dimuliakan Allah. Dalam tahiyat ini ada yang begini tangannya terus. Baru setelah membaca Asrullah tangannya bergerak seperti ini. Ini bukan menunjuk namanya seperti itu. Bukan bersaksi. Bagaimana menurut fikih sesuaikan dengan ilmu fikih. Bukan begini aja tangan kita. Malah dikala dia Asrullah tangannya begini. Itu orang sakit yang seperti itu. Tidak betul itu. Banyak yang seperti itu lihat.
Malah ada yang terlampau lututnya ke bawah seperti ini. Waktu duduk antara sujud, mungkin waktu duduk terakhir. Juga tidak betul itu. Banyak kita lihat dalam sholat kita ini tidak sesuai dengan ilmu fikih. Maka Nabi menyebut kalimat at-tahiyyatul. Kita kan lama aja baca at-tahiyyatul mubarakatul salawatul. Itu tidak benar itu. Tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Kalau apalagi makhraj huruf salah. Terbaca kalau kita at-tahiyyatul. Apa artinya lagi? Buang air besarku artinya. Berapa bahayanya itu? At-tahiyyatul mubarakatus. Buang air besarku memberi berkah. Kepada siapa memberi berkahnya? Kalau dulu kepada ikan berkahnya itu. Jadi sholat itu tidak sholat, asal sholat. Sehingga Rasulullah mengatakan, yang paling pertama diperiksa di hari akhirat nanti, sholatnya. Bila sholat baik, baik semua amalannya. Bila sholat hancur, hancur semuanya. Oleh karena itu perbaiki sholat kita. Mohon maaf, baca Al-Fatihah aja banyak imam ini tidak betul. Saya pribadi banyak mengkomentari imam-imam yang ada di masjid lima kaum ini. Termasuk khatib-khatib yang ada. Malah ada yang bertanya kepada apa salah saya, Buya? Saya jelaskan. Bismillah tulanya itu panjang. Ma-nya itu panjang. Siapa yang membuat itu? Yang membuat Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita tinggal membaca. Kenapa kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Padahal la itu lam jalalah 3 di sana kalimatnya itu. Hurufnya di sana, lam itu ada 3 di sana. Sebelum disusun oleh Imam Jad-Jad itu Bismillah itu la. Oleh orang ahli kawaid diatur, yaitu Imam Jad-Jad. Ada yang ditasdikkan kepada lam yang pertama, ada yang diidghamkan kepada lam yang pertama, kemudian ditasdikkan kepada lam yang kedua, maka jadilah Bismillah. Panjang, kenapa la? La itu mad badal namanya, ganti daripada huruf yang hilang. Berarti kalau kita tidak panjangkan, sudah rusak bacaannya itu. Tidak akan dapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala salatnya. Tolong diperhatikan pada imam-imam yang menjadi imam. Jangan rusak salat orang oleh karena kita. Itu makanya dijemput perintah salat ini ke atas. At-tahiyyatul. Maknanya segala kehormatan. Segala kemuliaan. Kalau kebetulan betul bacaannya. Itu artinya. Tapi kalau ya-nya tidak panjang, tidak ada segalanya lagi. Sama dengan kata-kata ihdinas siratal. Ra-nya itu panjang itu. Nah, imam-imam banyak yang celaka itu. Tidak dipanjangkannya. Padahal maknanya itu namanya alif tasniyah. Menunjukkan takarrara, berulang-ulang. Bukan satu jalan. Mana asli siratal mustaqim, jalan-jalan yang benar. Tapi kalau tidak panjang, jalan yang benar. Kalau kita pergi ke Makkahul Mukarramah, contohnya, apakah satu jalan ke Makkahul Mukarramah? Apakah dari Indonesia saja? Tidak. Yang dari Malaysia pun ada. Yang dari Jerman pun ada. Dari Amerika pun ada. Itu makanya panjang rohnya itu. Nah, kita nak baca Siratal Mustaqim. Itu sakit orang yang seperti itu. Ini perlu perhatian, mohon maaf, saya bukan apa-apa. Oleh pengurus masjid, imam-imam yang tidak betul, jangan disuruh jadi imam. Biarlah jadi khatib, ya tidak apa-apa. Ini saran ini. Sebab di masjid kita ini masjid yang teramai ini. Yang terami. Mungkin di Kabupaten Natara masjid kita ini termasuk yang ramai. Banyak dosen-dosen ini bukan sedikit, banyak di sini. Alim-alim banyak, sarjana banyak. Tapi kadang-kadang sarjana itu yang buat laku.
Yang alim itu yang celaka. Perlu kita perhatikan demikian. Yang panjang harus dipanjangkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A-nya itu panjang. Kenapa panjang? Ada penyebabnya itu. Tidak asal panjang. Ma itu panjang. Kenapa panjang? Ada sebabnya. Kasih sayang Allah itu bukan satu. Tapi kalau tidak dipanjangkan, satu kasih sayang Allah itu. Nah, enak aja baca Rahmanir Rahim. Sakit tidak kira-kira imam yang seperti itu? Ini mohon maaf, pengurus masjid, tolong diperhatikan imam yang tidak betul bacanya, jangan disuruh jadi imam. Walaupun gelarnya sudah profesor. Jemaah yang dimuliakan Allah. Iyyaka na'budu umpamanya. Itu panjang juga. Itu 3 ayatnya dulu itu. 3 ayatnya itu. Tetapi apa boleh buat? Oleh kadang-kadang iyyaka na'budu. Enak saja bacanya. Tasdiknya hilang. Ianya pendeknya hilang pula. Sangat penting. Sebab setiap kalimat yang ada pada surah Al-Fatihah itu ada jawaban Allah. Contohnya saja, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Allah? Hamadani abdi. Dipujinya aku oleh hambaku. Itu jawaban Allah. Tapi kalau bacaan tidak betul, apakah itu berdialog namanya kita dengan Allah yang seperti itu? Tidak berdialog, Allah tidak menjawab. Tapi kalau betul bacanya, Allah menjawab. Itu jelas hadisnya itu. Mutawatir. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam yang dijemput oleh Nabi Muhammad tadi. Assalamu alaika. Tadi dikatakan Nabi Muhammad termenung bersedih. Dijawab oleh Allah kembali. Assalamu alaina. Wa ala ibadillahi shalihin. Baru Nabi Muhammad menjawab, Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sholat, sampai di sana wajibnya. Kemudian, itu tayat pertama. Kalau pada tayat kedua, ada kata-kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diteruskan lebih bagus. Jemaah yang dimuliakan Allah. Mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai sudah. Jemaah dimuliakan Allah. Di dalam firman Allah pada surah An-Najm ini, sebelum Nabi Muhammad bertemu di alam hadrah, di sini ada kata-kata yang berbunyi masalah mazawal basara wa matawa. Yang dimaksud dengan firman Allah ini sesuatu yang tidak mungkin dipandang oleh mata telanjang, tetapi kepada Nabi Muhammad Allah perlihatkan kepadanya di dalam Mi'raj itu. Di sana ada 2 kata-kata, satu Mi'raj, yaitu dinaikkan Nabi Muhammad dari Masjid Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai dari Sidratul Muntaha itu namanya Mi'raj. Dari Sidratul Muntaha sampai ke alam hadrah namanya I'raj. Ini dilambangkan dengan firman Allah. Di sini berbunyi dalam surat An-Najm ini, Iza yaghsha sidrata ma yaghsha. Dari Sidratul Muntaha, Iza yaghsha sidrata ma yaghsha. Dari sini
Nabi Muhammad itu diselubungi oleh sesuatu yang menyelubungi, naik tanpa didampingi oleh malaikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sampai ke alam hadrah. Itu yang dimaksud dengan yaghsha sidrata ma yaghsha. Jemaah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad di alam itu berbagai-bagai macam. Langit pertama apa yang dilihat itu sudah hafal oleh kita semua. Tidak perlu kita baca lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama nanti diperiksa di padang kiamat salat. Oleh karena itu perbaikilah salat kita. Perbaikilah bacaan kita. Dalam salat itu terbagi atas 3 pembagian yang disebut dengan arkanus salat. Ada namanya rukun zikri. Rukun zikri itu 5 banyaknya. Harus dibaca dengan lidah. Terdengar oleh telinga kita. Dan tidak boleh mengganggu orang lain. Yang pertama takbiratul ihram. Harus dibaca dengan lidah. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga tasahud. Yang keempat salawat Nabi. Yang kelima salam yang pertama. Yang 5 macam itu wajib dibaca dengan lidah. Banyak kita lihat orang yang sholat mulutnya diam saja, berarti dalam hati dibacanya. Otomatis kalau menurut hukum fikih sholatnya kurang tepat. Kemudian ada rukun fi'li, banyaknya 6 itu. Yang 6 itu dimulai dari tegak berdiri betul. Ada dalilnya semuanya itu. Kemudian ruku. Nah di ruku ini banyak juga kita yang kurang tepat rukunya. Nabi pernah mengatakan, Faiza raka'ta fada' rahaitaka ala rubatek wamdud bisuhurika. Itu kata Nabi. Dikala kamu ruku, kata Nabi, rukulah dengan sempurna, letakkan kedua telapak tangan kamu, kedua tempurung lutut kamu. Malah ada telapak tangannya tiba di pangkal betisnya. Otomatis wamdud bisuhurika tidak kena. Apabila telapak tangan sudah melampaui lutut, punggungnya pasti bungkuk. Dipastikan bungkuk itu. Kalau sudah pasti bungkuk, sudah kena kata-kata wamdud. Wamdud artinya datarkan punggungmu. Kalau hukum fikih mengatakan bagaimana supaya datar punggung kita. Dari tumit sampai ke lutut itu vertikal. Lurus berdirinya. Dari lutut sampai ke pangkal paha itu cenderung ke belakang sedikit. Kemudian tangan kita, kalau laki-laki, dibengkokkan keluar sedikit. Kalau perempuan ke dalam. Nah, itu otomatis punggungnya sudah datar itu. Di sini banyak terlihat yang punggungnya itu tidak sempurna. Yang wamdud bisuhurika kena. Kenapa? Karena tidak menurut aturan. Kalau menurut aturan insya Allah betul. Kemudian yang tidal. Itu rukun fi'li juga. Atamanina pada tidak itu sudah biasa bagi kita. Kemudian sujud. Di sujud ini banyak juga yang kena ini. Ada yang kakinya di belakang itu tidak melekat pada lantai. Malah ada yang 2 ibu jarinya membelakang kiblat. Itu di antara sujud banyak seperti itu. Seharusnya harus kedua ibu jarinya itu menghadap kiblat.
Kemudian di waktu sujud juga ada kaki kita tuh yang jarak seharusnya rapat. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang seperti itu. Banyak yang kita lihat itu dikatakan Rasulullah pernah menegur sahabatnya, sudah berapa kamu lamanya sholat? Sudah hampir 50 tahun Rasulullah. Hancur salat kamu semuanya. Ruku kamu tidak betul, sujud kamu tidak betul, ulanglah sholat. Diulang. Kata Rasulullah belum sholat, ulang lagi. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, baru jelaskan kenapa saya begitu Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ini salah, ini salah, ini salah. Nah, sekarang sudah banyak pelajaran-pelajaran, buku-buku untuk dibaca. Malah wirid sebentar. Banyak yang kita dengar itu. Tapi mohon maaf, kadang-kadang guru wirid itu sendiri bacanya tidak betul. Ada itu. Saya bukan mengerti, tapi menjelaskan. Memang benar yang seperti itu. Saya pernah di MUI, saya katakan seperti itu. Banyak imam-imam ini yang fasik. Berbicara lantang tetapi tiba sholat hancur. Banyak itu. Sehingga tumbuh tanggapan segala macam. Maka sebagian dari dewan da'i-da'i itu ada yang bisa merubah, ada yang tidak merubah. Malah ada yang sudah saya jelaskan kepada da'i, kepada khatib nih, khatib di masjid kita ini. 2 bulan datang dia khatib lagi sini, tidak berubah sedikit pun. Padahal dia sudah bertanya kepada saya, apa salahnya? Saya sudah jelaskan, tidak dirubah. Ini yang bahayanya, yang sudah terbiasa susah untuk merubahnya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nabi Allah Muhammad SAW menjemput perintah sholat, bukan main-main begitu orang awak. Yubana bari. Itu satu kemuliaan pada bulan Rajab. Pada tanggal 27 Rajab Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta untuk menghadiri, meminta kepada Rasulullah untuk menerima perintah sholat. Mudah-mudahan kita yang ada ini sholat kita betul semuanya. Mudah-mudahan kalau yang kurang betul belajarlah benar-benar. Kalau malas belajar kepada orang, belilah buku fikih berkaitan dengan masalah sholat. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya terutama untuk khatib sendiri dan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا لآبائنا ولأمهاتنا لأبنائنا ولأزواجنا ولزوجنا ولجدنا ولجداتنا ولقاربنا ولأستاذنا المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واجعل الجنة مثواهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين.